Silakan dimulai. Ya, saya belum bisa jadi host ya, Bu Sofi. Udah. Oh, co-host saja. Co-host Iya, bisa. iya, co-host sudah ya. Iya, sudah, Oke, sampun. ya. Nanti kalau ada yang betul, tunggu sebentar. Ini kok kameranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada malam hari ini kita bisa bertatap layar ya. Salam hangat, salam hormat untuk teman-teman pembelajar semuanya. Saya tadi mendengar ada suara bapak-bapak juga ya, ada bapak, ibu, kakak-kakak semuanya. Izin menyapa, mudah-mudahan malam hari ini dalam kondisi sehat ya, berlimpah rahmat, ridha dari Allah Ta'ala. Oke, karena ini adalah agenda perdana ya dari Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia, eh, kita juga baru pertama kali ini bersua dengan beberapa orang ya, beberapa teman yang join. Monggo bisa klik ketik di chat ya. Teman-teman semua berasal dari kota mana biar kita sambil tahu nih teman-teman yang hadir hari ini. Ya, dan sudah hadir Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada narasumber kita, Ibu Sri Lestari, ini Profesor Dr. Sri Lestari, MPC Psikolog, ya, Masya Allah, terima kasih Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan yang mempertemukan saya dan Bu Tari, ini 30 tahun yang lalu ya, Bu Tari. Saya duduk untuk menyimak kuliah dari beliau, Masya Allah, mudah-mudahan sehat. Apa kabar Bu Tari? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. dan Ini online. bahagia. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Online di rumah atau jadi mencari posisi yang aman? Oh, aman, aman ini di rumah. Aman Listriknya ya. nggak mati. Oke, mudah-mudahan ya hujannya kondisi ya baik ya, menjadi hujan yang bermanfaat. Teriring juga doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera ya, teman-teman. Mudah-mudahan Allah kuatkan, redakan, surutkan airnya dan menggantikan apa-apa yang hilang begitu. Ya, ini sudah ada eh, yang chat, ada yang dari Jepang, betul ya? Kartosuro, ini Masya Allah dekat dengan kampus UMS ya dari Karawang, Mbak Zeta dari Bali, dari Jogja tapi tinggal di Papua. Wah, senang sekali ya hari ini bisa terhubung di sini. Oke, baik teman-teman, sebelum mulai ya, mohon maaf tadi sempat terlambat. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat ridho di pertemuan kita malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Dan sebentar sebelum kita mulai ke obrolan hangat kita tentang tema yang menarik, saya izin memperkenalkan hadir juga Ibu Sofi, Ketua dari Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia. Mari dipersilakan Bu Sofi menyapa teman-teman dan memperkenalkan asosiasi kita. Dipersilakan. Bu Sofi, monggo. Iya, iya. Sorry, jaringan kurang bagus ini, agak nge-lag ini. Berapa kali. Baik, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ikut berduka dan prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera ya. Semoga segera ada pertolongan dan pulih begitu. Baik, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya 2 menit saja ya untuk mengenalkan Kang Fris ya. apa yang menjadi inisiator kegiatan ini adalah Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan. Nah, ini logonya nih belakang ini.
Jadi saya sebagai inisiator Muslim Indonesia sudah membuat pelatihan-pelatihan dari teman-teman psikolog, non-psikolog, people helper, bahkan ada perawat, bahkan ada guru begitu yang mengikuti pembekalan pelatihan dan juga akhirnya praktek begitu. Nah, kemudian maka perlu nih teman-teman berhimpun, teman-teman berkumpul bersatu, menyalurkan eh, bisa nanti kemampuannya, bisa pengetahuannya, bisa bersinergi, bisa kolaborasi, bisa juga untuk aktualisasi diri. Maka saya berinisiasi untuk membuat asosiasi ini dengan nama Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan. Telah bergabung bersama saya, ini ada Mbak Indah sebagai sekretaris, kemudian nanti ada bendahara, kemudian ada wakil, kemudian ada bidang-bidang, ada koordinator bidang. Di sini yang saya lihat ada eh, Mbak Zeta itu dari Bali, konselor dari Bali, itu eh, bersedia menjadi pengurus anggota bidang pelatihan begitu. Jadi ini acaranya bidang pelatihan begitu. Dan mohon doanya, kami masih proses untuk daftar ke Kemenkumham. Jadi cukup lama, sudah 4 bulan lebih, karena ada ya proses administrasi yang lebih lama lah dibanding mendirikan yayasan begitu ya. Jadi mohon dukungan dan kita sambut baik ya kehadiran asosiasi ini. Mungkin ini asosiasi yang menggabungkan antara konselor keluarga dan pernikahan. Kalau cari di internet itu eh, stay di grup, nanti informasi penting akan kami share. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi atas perkenalannya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ruang belajar, ruang bertemunya banyak profesi untuk membantu proses konseling ataupun juga untuk pernikahan ataupun keluarga di Indonesia. Baik, teman-teman semuanya, tibalah kini di sesi kita tentang berbincang ya tentang kehidupan fenomena yang ada di sekarang di sebagian wanita dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bu Tari ya. Dan Bu Tari ini adalah ketua untuk Asosiasi Psikologi Indigenus dan Kultural ya. Nah, ini sambil nanya nih nanti Bu Tari kaitannya dengan fenomena yang ada sekarang sebagai hal mana yang menjadi topik kita ya tentang wanita yang melajang begitu. Nah, Putari, monggo sambil bercerita dengan kita dulu gitu ya. Eh, apa yang sebenarnya terjadi menjadi fenomena di tengah-tengah kita saat ini. Terlebih ada prediksi nih Putari bahwa di tahun 2030 nanti 40% wanita di usia produktif itu akan eh, lebih banyak yang melajang begitu. Nah, kita dari sisi psikologi bagaimana ini bisa kita pahami. Dan untuk teman-teman pada malam hari ini bukan tentang untuk menilai ya pilihan dari siapapun, tapi mudah-mudahan menjadi ruang yang aman bagi kita belajar dan untuk lebih paham lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi di dunia modern sekarang. Monggo Bu Tari. Mm-mm. Ya, terima kasih yang pertama kepada Bu Sofi selaku Ketua ya Asosiasi Konselor untuk keluarga gitu ya. Merupakan suatu kehormatan gitu diajak bergabung di asosiasi ini gitu ya. Jadi kebetulan saya juga peminat untuk kajian keluarga ya, sehingga kalau ada yang pokoknya ada judul-judulnya keluarga perkawinan gitu kok ya terus langsung klik gitu ya.
gitu ya. Antusias ya Bu Eh, ya. ya, ya karena apa ya, ya itu dunia saya gitu ya rasanya gitu ya rasanya. Jadi matur nuwun sangat Bu Sofi, mudah-mudahan nanti bisa ikut berkontribusi membesarkan asosiasi Masya ini. Allah, ini Ya, nah Amin, amin, kemudian matur juga, suwun, Bu. ya, nah kemudian juga Mbak Indah, ini sebetulnya reuni ya Mbak Indah ya, ya. setelah sekian puluh tahun nggak ketemu, ya. Jadi kemudian juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman, Mbak-mbak, Mas yang hadir di forum Zoom meeting ini, ya, mohon izin memperkenalkan diri, saya Sri Lestari. Ya, pekerjaan sehari-hari sebagai dosen, gitu ya. Kemudian eh satu sudah menikah, ya, satu sudah menikah dengan tiga anak, gitu ya. Jadi saya pikir itu cukup ya. Yang penting kita sekarang membincangkan tentang tadi pernikah apa namanya mahajang ya, singleness, Ya, ya, singleness. Nah, oke. Eh, jadi kalau kenapa sih ada tren tadi Mbak Indah menyampaikan ada tren dan saya memang baca di beberapa berita, kemudian beberapa riset itu memang menunjukkan adanya tren gitu ya. Pilihan untuk single, entah single itu sebetulnya kan bisa dua ya, bisa voluntary dan bisa involuntary gitu ya. iya. Jadi bisa memilih untuk single sebagai sebuah pilihan ya dalam hidupnya untuk menjalani kehidupan itu ya memang akan sendiri gitu ya dalam artian tidak memilih untuk tidak menikah Dan dengan yang menikah. sebetulnya pengen menikah tapi kok ya itu ya artinya takdirnya kok ya belum mempertemukan jodohnya gitu ya. Jadi ini yang singleness yang involuntary. Jadi memang Hmm, dalam proses penantian yang panjang, dalam proses mungkin ketidakpastian gitu ya. Nah, ini tentu juga menjadi hal-hal yang menarik gitu ya untuk di apa dicermati ya. Ya, sekali lagi kita bukan ingin mengejudge gitu ya, bukan ingin menghakimi, bukan ingin menilai gitu, tetapi kita mengapresiasi apapun pilihan gitu ya saudara-saudara kita entah itu yang single secara voluntary dalam artian memang menjadi single sebagai pilihan hidup dia gitu ya ataukah menjadi single dalam artian involuntary karena memang masih menantikan dipertemukan dengan jodoh gitu ya oleh Tuhan oleh Allah gitu. Nah, kemudian juga memang ada beberapa faktor gitu yang menjadi iya, pemicu tren gitu ya untuk apa widowhood ya menunda pernikahan gitu ya. Kayak adanya tren pendidikan yang lebih tinggi ya sekarang itu banyak hmm, ya perempuan-perempuan yang pendidikannya lebih tinggi, karirnya juga lebih tinggi karena memang kesempatan untuk itu sudah semakin terbuka luas ya terbuka lebar bagi perempuan untuk berkiprah di masyarakat. Kemudian juga untuk mengenyam pendidikan tinggi itu juga semakin terbuka. Kemudian karena pendidikan tinggi masuk dunia kerja, kemudian memperoleh kemandirian finansial. Nah, dengan memiliki kemandirian finansial ini kan jadi punya eh, kebebasan juga ya. Jadi semakin terbuka kebebasan untuk memilih tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan karena tidak tergantung secara ekonomi pada seseorang gitu ya. Jadi iya, ibaratnya mau jalan-jalan kemana ya bisa, mau belanja-belanja juga bisa, ya katakanlah mau healing-healing kemana juga bisa gitu ya, ataupun untuk memelihara katakanlah gaya hidup, ataupun melakukan hal-hal yang menyenangkan hati itu jadi terbuka, mau me time, mau hmm, macam-macam itu jadi terbuka ya. Ada kebebasan di sana gitu ya. Nah, kemudian iya, juga mungkin ada tren juga gitu ya. eh apa namanya penerimaan terhadap kondisi melajang itu saya pikir di masyarakat juga semakin terbuka gitu ya zaman dulu itu kalau usia katakanlah 25 belum menikah gitu ya itu kan iya. rasanya sudah apa dihakimi kanan kiri depan belakang begitu ya kalau sekarang Dan tiga ditanya puluh Bu Tari, iya, kapan nikah gitu ya. iya, Nah, itu kan kalau Lebaran, itu gitu menjadi ya. iya, terutama ketika Lebaran dan itu sampai saat ini masih terjadi kok seperti itu gitu ya. Beberapa teman yang tadi single involuntary gitu ya,
memang masih menantikan dipertemukan jodoh itu sampai rasanya enak gitu tiap kali pulang Lebaran itu mesti yang ditanya kapan nikah, kok belum nikah-nikah gitu sampai mudik Lebaran itu menjadi sesuatu yang nggak mengenakan gitu ya bagi kita yang merantau kemudian mudik ketemu keluarga itu kan sesuatu banget ya itu hal yang sangat Iya, iya, membahagiakan kumpul dengan betul. sanak kerabat tapi karena ada pertanyaan ini gitu ya itu sampai rasanya mudik itu sudah suatu hal yang menakutkan gitu ya yang akan membuat tidak nyaman gitu ya. Nah, tapi di sisi lain memang ada fenomena penerimaan terhadap melajang ini yang lebih terbuka gitu ya. Nah, kemudian juga adanya kesiapan mental maupun psikologis. Ya, ketika tadi semuanya terbuka, wawasan tambah luas, maka menata mental, menata psikologis itu kemudian juga terjadi ya. Ada upaya-upaya untuk membahagiakan diri, mencari kebermaknaan tidak melalui gerbang pernikahan ya atau status pernikahan, tetapi hal-hal yang lain gitu. Misalnya apa aktivitas sosial, ya aktivitas sosial, kemudian juga punya teman-teman dekat yang menjadi dukungannya, sumber dukungan sosial, teman beraktivitas, teman jalan, teman sharing, ya dan sebagainya begitu. Jadi Iya, kira-kira iya. seperti itu Mbak Indah. Hmm, iya. Bu Tari, tadi yang terakhir nih menarik ya, disampaikan kalau eh, menunda pernikahan menjadi kesempatan untuk bisa mencari apa ya hal-hal yang membahagiakan sendiri begitu. Nah, ini Mm-mm. apa yang Mm-mm. apakah ada pergeseran tentang makna bahagia? Kalau tadi kan menyampaikan yang tidak dicari dari mahligai pernikahan gitu. Ini dari sisi Mm-mm. budaya atau dari sisi psikologisnya seperti apa nih Bu Tari? Iya, jadi ada ya pemaknaan memang kalau yang dari beberapa artikel yang saya pelajari begitu ya, juga mencermati fenomena gitu ya. Saya melihat juga ya ada memang yang memilih single dan dia happy gitu ya. I'm single and I'm happy kan gitu ya. Jadi seperti di lagu itu memang sumber kebahagiaannya itu tidak terletak pada status pernikahan, tetapi bagaimana dia menjadi orang-orang yang memberikan manfaat, memberikan makna, dan memaknai mungkin hidupnya begitu ya. Iya, Jadi di iya, sana. iya. Jadi selain punya kemandirian secara finansial, punya kebebasan pribadi untuk menentukan pilihan-pilihan. Ya, kemudian juga kebahagiaannya itu bukan dari sumbernya bukan dari keluarga, tapi dari capaian. Ya, Iya, iya, jadi iya. pencapaian, entah itu pencapaian karir bisa ya, Mm, kemudian mm, pencapaian dari memberikan manfaat melalui aktivitas-aktivitas sosial gitu ya, aktivitas berbagi, mungkin pemberdayaan masyarakat. Ya, itu juga menjadi hal-hal yang membahagiakan gitu. Sehingga bahagia itu tidak harus itu ya, tidak mm. harus melalui keluarga, melalui perkawinan gitu ya. Jadi ya ibaratnya ada banyak jalan menuju ke Roma gitu ya. Ada Iya, banyak iya, jalan iya. juga menuju bahagia gitu. Ya memang pernikahan menjadi salah satu gitu ya cara untuk mencapai kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya kan gitu. Satu-satunya. Iya, Iya iya, ya. iya. Menarik nih Bu Tari. Nah, kalau kalau tadi kan sudah ada beberapa ya Mm-mm. dari tren pendidikan yang tinggi, kemudian ada Mm-mm. penerimaan yang makin terbuka, begitu. Nah, ada nggak sisi ini kan tampaknya rasanya jadi positif, memang apa terbuka nih peluang untuk hal tersebut gitu. Adakah Mm. beberapa dari sekian itu dari penelitian mungkin Bu Tari yang justru ada faktor-faktor psikologis atau hal lain yang melatar belakangi? Oke, jadi kalau apa namanya, kalau kaitannya dengan keterbukaan gitu ya, hal-hal yang Ya. positif tadi, ya, yaitu karena tadi ya peluang-peluang atau norma-norma sosial memang ada pergeseran gitu ya di terhadap penerimaan gitu ya status melajang tadi gitu. Kemudian juga karena terbuka dalam hal karir, finansial, kemudian juga untuk apa melakukan sesuatu yang bermakna gitu ya di komunitas. Nah, itu kemudian kan ada
prestasi-prestasi yang diraih, yang itu bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan juga gitu ya. Nah, apalagi kita juga kalau ingat di dalam ajaran agama gitu ya, kalau di Iya, Islam kan mengajarkan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ya. Jadi iya, iya, menjadikan diri bermanfaat gitu ya bagi orang banyak, bagi sesama, itu menjadi salah satu cara gitu ya untuk iya, apa namanya meraih kebahagiaan dalam hidup ini gitu ya. Ya, jadi iya, iya, apalagi tadi didukung para perempuan apa namanya memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Nah, ini ini salah satu latar belakang juga ya. Jadi pendidikan yang mm-mm, tinggi, kemudian pergeseran di norma sosial ya, kemudian juga sekarang dengan kemajuan teknologi itu kan juga kesempatan untuk melakukan eksplorasi gitu ya. Itu kan semakin fleksibel juga gitu ya. Ya, katakanlah orang bisa memilih beraktivitas dari rumah ataukah beraktivitas di luar ataukah nanti mau hybrid ya, itu teknologi sudah sangat mendukung. Jadi untuk memberikan manfaat pun itu bisa dilakukan juga dengan manfaatkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Ya. iya, iya, iya. Kalau dari masa lalu, Bu Tari, eh, bagaimana ini pengalaman masa lalu bisa mempengaruhi keputusan beberapa wanita dalam menunda pernikahan? Ada nggak, Bu Tari, tentang hal ini? Ya, kalau dari pengalaman masa lalu ya kaitannya dengan relasi-relasi itu tentunya trauma ya, trauma pengalaman masa lalu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab gitu. Orang yang pernah berkali-kali ditolak misalnya ya, atau mengalami pengkhianatan dalam relasi yang dibangun ya, dalam artian relasi berpasangan, kemudian salah Ya. satu pasangan itu mengkhianati komitmen yang sudah dibangun, itu kan menjadi sesuatu yang sangat apa ya, sangat menyakitkan. Kemudian juga Hmm. bisa membuat trust itu hilang ya. Jadi Iya, iya, iya. rasanya kok jadi tidak bisa percaya lagi gitu ya pada lawan Hmm. jenis misalnya itu kan bisa menjadi apa pengalaman traumatik juga ya. Kemudian juga Hmm. mungkin adanya asosiasi terhadap relasi berpasangan itu yang menyakitkan ya. Ini bisa bisa eh, dari misalnya terpapar melihat misalnya orang tuanya menikah tetapi Hmm. kok Iya, iya. dalam pernikahan itu bukan kebahagiaan yang diperoleh gitu ya. Jadi ibaratnya Betul. sejak anak-anak melihat UFO ya, UFO piring terbang gitu ya. Jadi UFO di rumah itu, UFO itu sering melayang gitu ya. Jadi Iya, iya. akhirnya kan anak akan berpikir, buat apa saya menikah kalau saya hanya akan disakiti gitu ya. Kalau ternyata Mm-mm. menikah itu yang hadir adalah siksaan-siksaan, bukan kebahagiaan. Ya, Iya, justru tekanan-tekanan batin misalnya itu ya akan menimbulkan itu ya. Sekarang yang seperti di mm, medsos muncul itu kan marriage is scary, iya, ya kan? Jadi menikah itu menakutkan dan ini sering muncul juga di ruang kuliah ya. Kebetulan saya juga mengambil mata kuliah psikologi keluarga di iya, S1, kemudian psikologi perkawinan dan keluarga di S2 gitu ya. Nah, itu eh, apa merit is scary itu menjadi salah satu tren gitu ya dari semester ke semester yang menarik untuk didiskusikan di kelas itu. Dan itu menjadi salah satu tadi faktor juga yang mereka menunda gitu ya. Dan remaja sekarang gitu ya, itu kan mainnya di medsos. Nah, ketika mm-mm, di medsos dibombardir dengan apa info-info merit is scary, itu kena juga buat mereka gitu. Ya, padahal iya, iya, kalau secara secara statistik bisa jadi yang mengalami merit is scary ini proporsinya lebih kecil daripada yang menikah dan bahagia. Ya, cuman iya, kan masalahnya yang proporsi banyak menikah bahagia ini apakah eh, promosi di medsos atau tidak iya. kan gitu ya. Nah, justru Itu yang yang menikah terjadi. dan bahagia, iya menikah dan bahagia ini mereka diam-diam saja karena apa? Enggak kober ya, mau ya enggak sempet kalau update-update medsos karena lebih mikir bagaimana Keluarga. bercengkrama, ya bercengkrama dengan anaknya, bagaimana Iya, mungkin quality ngetes time ya. ya lebih quality time gitu ya. Jadi medsosnya itu Betul, justru sepi betul. tentang apa? Dengan Tidak promosi bercerita ini ya, tentang kebahagiaan campaign positif. perkawinannya gitu ya. Nah, ini yang tidak muncul kemudian dan
remaja yang senang medsos kan lihatnya jadi yang sisi buruk dari Iya, perkawinan iya, gitu, iya. bukan sisi-sisi pasangan Betul. yang bahagia gitu loh. Nah, ini kan menurut Iya, saya iya, iya. sesuatu yang apa namanya eh sesuatu yang menurut saya juga perlu. Apakah kita perlu kemudian pasangan-pasangan bahagia ini promosi, Bu Sofi? Mungkin nanti suatu saat Iya, perlu ya kita ke medsos menyampaikan ganti gitu ya bahwa iya, iya, iya. banyak pasangan-pasangan yang juga bahagia tetapi tidak mempromosikan dirinya, tidak Betul, mempromosikan betul. kebahagiaan keluarganya gitu sebagai counter tadi ya. Adanya Campaigns-nya. informasi-informasi bahwa marriage is scary gitu ya, bahwa pernikahan itu menakutkan, menyeramkan gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian juga kaitannya pola asuh juga Mbak Indah. Jadi kalau Oh iya, iya. pola asuh yang terlalu protektif, ya, anak serba diatur, serba dikendalikan, kemudian apa-apa ndak boleh gitu ya. Nah, Mm-mm. pengasuhan protektif itu kan juga minim dengan kehangatan dan muncul kelekatan tidak aman. Artinya ini membuat anak-anak ini nanti kalau sudah remaja, dewasa, mereka juga ndak punya keberanian gitu ya untuk menjalin hubungan yang tadi karena Oh, kelekatannya tidak aman ya modalnya, maka iya, untuk iya. membangun hubungan dengan kelekatan yang aman itu mereka juga nggak punya modal yang cukup gitu ya. Kemudian tidak punya modal bagaimana menjalin relasi yang hangat dan keterampilan mereka terkait ini kurang terasah karena orang tuanya serba Mm-mm. mengatur ya, memprotek, jangan sampai anak ini misalnya mengalami cedera, jangan sampai anak saya terluka dan seterusnya. Padahal justru melalui pengalaman terluka, pengalaman kebentur-bentur itulah anak menjadi tough ya, Iya, menjadi kuat gitu betul, untuk betul. menghadapi realitas Ini hidup maaf gitu. satu kali. Oh, enggak. Ya, jadi Enggak kalau harus Iya, ini. kalau Oh, iya. apa anak nggak terbiasa terbentur-bentur dengan persoalan kan nggak punya skill untuk mengatasi problem. iya, Ya, iya. nah, dia jadi mudah frustrasi. Nah, sehingga dalam menjalin relasi pun, nah, itu juga nggak siap nanti dengan kondisi-kondisi yang namanya relasi berpasangan itu kan tidak mulus ya. Iya, Relasi iya, betul. berpasangan itu kan mesti ada banyak onak duri gitu ya, ada Iya, kerikil, ada batu dan semuanya gitu. Nah, ini kan hal-hal mm, yang betul. tidak semua semua orang siap dengan ini gitu ya. Seringkali yang dipromosikan kan kalau menikah itu kadang-kadang kalau di film sinetron ya isinya yang bahagia-bahagia tok gitu ya. Jadi bisa seperti amplop dan perangko gitu ya, runtang-runtung terus gitu ya, kemana-mana nempel gitu ya. Padahal realitasnya begitu nikah nggak bisa itu seperti itu. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, ya kan? Iya, iya, Yang iya. laki-laki sebagai pencari nafkah harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Yang perempuan juga mungkin juga bekerja dan nanti juga mengurus rumah tangga dan urusan rumah tangga kalau sama-sama bekerja akhirnya kan partnership ya. Ya, Betul. jadi bekerja ya dilakukan bersama. Kemudian untuk eh, apa namanya urusan rumah tangga pun juga tanggung jawab bersama. Nah, itu kan indah Iya, ya. Jadi partnership itu. Nah, kemudian betul, juga betul. adanya role model dalam keluarga. Ya, pernikahan yang toksik itu tentu juga akan membuat anak dan Pengaruh remaja ya. itu akan takut ya, akan takut Mm-mm. gitu terhadap pernikahan. Kemudian punya standar yang tidak realistis ya. Oh, kalau menikah pengennya yang serba sempurna Iya, gitu ya, karena nggak betul, ingin yang betul. seperti itu. Padahal kalau nikah pengen yang sempurna itu nggak akan pernah dapat di pasangan gitu ya, ya kan? Iya, iya. Karena kita Karena kita juga sesungguhnya belum tentu sempurna juga ya, Bu Tari. ya jelas tidak gitu ya. Justru menurut saya kalau kalau kita menikah ya harus siap untuk menjadi pasangan yang tidak sempurna gitu. Artinya justru melalui kehidupan berpasangan ini, mari kita bersama-sama berproses untuk saling menyempurnakan gitu kan. Betul, Ya, kita betul. saling mendukung, saling mengisi, ya intinya saling ya, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling berbagi, saling mengingatkan gitu ya. Nah, intinya jadi termasuk nanti ketika jadi orang tua pun ya kita juga harus siap menjadi orang tua tidak sempurna. Ya, kenapa? Betul. Kalau kita menyadari kita menjadi pasangan tidak sempurna, menjadi orang tua yang tidak sempurna, maka kesediaan untuk belajar itu selalu terbuka.
Awalnya dari awareness dulu ya, Bu Tari ya. Tahu Ya, nggak sempurna awareness ya itu. mau belajar gitu ya. Ya, dan Oke, selalu oke. menyadari bahwa kita memang sebagai manusia tidak akan pernah sempurna karena sempurna hanya milik Tuhan. Iya, iya, iya. Ya Nah, kan? Bu Tari, kalau kembali ke yang tentang wanita melajang tadi ya, eh a- kaitannya dengan kesehatan mental bagaimana nih? Plus minusnya, Bu Tari, kalau seseorang Ya. memutuskan untuk menunda pernikahannya dan mungkin juga yang tadi ya involuntary ataupun yang voluntary. Seperti apa kaitannya kalau dengan kesehatan mental? Ya, jadi ya mungkin dampak positifnya ya kalau misalnya Ya, positif kaitannya negatifnya. dengan ya dampak positifnya itu adalah tadi mungkin punya identitas diri ya yang kuat karena dia mantap dengan identitas dirinya itu, Hmm, kemudian yang jelas punya kemandirian ya karena berani memilih untuk single itu kan dia siap untuk membiayai hidupnya sendiri, siap untuk menyelesaikan hmm, hmm, hmm. problem dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga Betul. punya keterampilan dalam mengambil keputusan, ya, dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan. Kemudian dampaknya adalah kalau singleness itu biasanya punya ini ya sumber daya dukung sosial yang lain, yang itu bukan dari Hmm, pasangan gitu ya, bukan iya, dari iya, iya. keluarganya, tetapi biasanya punya sahabat-sahabat yang Circle ya, dekat, iya. ya, ya punya circle yang solid gitu ya, yang mereka itu Betul, saling betul. saling menjaga. Kalau misalnya ada sakit ya mesti ada yang merawat gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. ada konektivitas yang kuat di sana gitu ya pada circle-nya Betul. gitu. Kemudian juga keterampilan untuk mengatasi problem solving tentu akan terasa ya karena dia mandiri dalam mengatasi beragam tantangan Iya, hidup, persoalan hidup gitu. Cuman memang negatifnya gitu ya adalah ya harus siap menghadapi tekanan dan stigma sosial ya. Bagaimanapun secara umum di masyarakat itu menikah berkeluarga itu masih menjadi mainstream ya sehingga ketika memilih tidak menikah ya berarti kan ini termasuk yang di luar mainstream. Yang namanya di luar mainstream iya, itu kan mesti akan dapat komen-komen ya. Nah, iya. jadi ini Betul. harus harus tahan Netizen ya. banting juga iya terhadap apa namanya komen-komen yang mungkin tidak mengenakan gitu ya. Kemudian juga kaitannya problem keuangan jangka panjang. Ya, kalau misalnya berkeluarga, punya pasangan, punya anak, nah itu kan mungkin punya tabungan secara ekonomi. Iya, Nanti iya. ada anak yang meskipun rata-rata sih orang tidak ingin ya menggantungkan dirinya pada anak itu tidak ingin ya. Inginnya kan tetap sampai hari tua tetap bisa hidup mandiri ya. Tetapi Iya, kalaupun iya. ditakdirkan tidak ya tidak bisa mandiri itu kan supportnya sudah jelas gitu ya, sudah tersedia Hmm, gitu ya, yang aksesibel kan gitu. Nah, kemudian juga mungkin mengalami kesepian dan isolasi mungkin ya ketika nanti teman-teman sahabatnya mungkin berpisah tempat tinggal atau mungkin mereka sudah punya kehidupan yang lain. Nah, ini kan iya. bisa kehilangan gitu ya, bisa kehilangan dukungan sosial dan juga dukungan pada hari tua nanti ini yang kadang-kadang memang perlu dipersiapkan ketika memilih untuk single ya gitu. Iya, iya. Oh iya, iya. Nih, Insya Allah ya, jadi kebayang juga ternyata pemikirannya pastinya akan sejauh itu gitu ya, Bu Tari ya, sampai dengan ke nanti menuanya bagaimana dan dari sisi finansial, dari sisi emosinya juga begitu. Mm, Nah, mm, mm, ini mm. tambah tambah seru ya pembahasannya. Monggo teman-teman yang barangkali juga mau menyampaikan komentar, tanggapan ataupun pertanyaan juga sekaligus ya, boleh kita bisa sambil open video ataupun open mic juga langsung ya. Bu Tari, kita kasih kesempatan ke teman-teman sambil saya Nggih, sapa nih monggo yang monggo. sudah on video juga ada Kak Zeta dan Kua, ada Kak Sabrina. Halo. Oke, Ai, senang sekali melihat senyumnya. Oke. Ada komentar ataupun pertanyaan dipersilahkan teman-teman ya. Baik mau open video, open mic ataupun via chat ya. Oke. Selamat malam, Mbak Indah. Saya, Selamat saya malam. Mbak Indah, Ibu Ya, Rusmi Pratiwi. Selamat malam, Ibu Tari. Selamat Ya, malam Bu saya Rusmi, mau, salam ya, Sebentar, kenal. materi Wiwi, yang sebentar tadi, aku mau lihat materi, wajahmu. aduh, Mbak Wiwi lagi mana wajahmu? berantakan.
Wah, Maaf, mesti. maaf, lagi Monggo kucel, silakan Bu. kucel. Bu Tari, Ya ikut yang tadi cel. penjenengan Ya. sampaikan itu loh. Yang itu menarik sekali tentang ketidaksempurnaan. Sungguh menarik. Saya ingin menyampaikan itu juga kepada anak-anak saya gitu. Bagaimana cara menyampaikannya? Satu. Yang kedua, untuk panitia, apakah ada apa namanya catatan tertulis yang bisa di-sharekan kepada kami ya? Saya soal baru masuk ini loh Bu Tari, mohon maaf. Jadi yang awal-awal tuh nggak dapat gitu loh. Siapa tahu panitia memiliki catatannya, Mbak Sofi mungkin ada rekamannya karena ini bagus banget ya. Ini mengenai anak saya juga nih, kena ini saya nih materi ini. Iya, J, iya, matur iya. suwun Oke. Mbak Tari. Terima kasih sudah Sama-sama. membagi. Iya, monggo Bu, disimak. Mudah-mudahan masih dagingnya udah masih banyak, gitu ya. Yang tadi daging cuan dagingnya sampai nanti. Iya, iya. Monggo yang lain dipersilahkan. Nanti sambil bisa di chat. Monggo Bu Tari dilanjut lagi. Kalau tadi terkait dengan plus ini ya, plus minusnya, kesiapannya begitu. Nah, kalau sekarang dari Assalamualaikum sisi Mbak Indah. ya, Waalaikumsalam. Ye, Ada suara ye, itu ada yang mau masuk Pak Iya, Tri. pria. Monggo, monggo, monggo. Profesor Tari. Ye, Mungkin baik Pak. singkat saja pertanyaan saya. Bagaimana ini untuk anak-anak kita atau wanita-wanita yang memang milih single voluntary ya? Kebutuhan mengamankan kebutuhan biologisnya gimana ya? Oke. Eh, Masih akan dilanjutkan? Atau cukup Ya pertanyaannya? cukup pertanyaan itu Oh aja iya. singkatnya. Oke, Bagaimana terima memaintain atau kasih. memenuhi kebutuhan biologisnya ya? Iya, Iya. Ye, ini untuk putra atau untuk putri Pak? Karena putra putri, dan putri untuk kan putri Bu. berbeda ya. Untuk putri Bu ya. Ye, jadi kalau apa namanya, terima kasih Pak Tri, salam kenal Iya. juga ya. Jadi Iya, kalau Bu. untuk yang putra itu memang kebutuhan biologis mungkin dorongan bisa lebih kuat ya, dan pemenuhan kebutuhan biasanya lebih kuat. Tapi pada perempuan gitu ya, pada perempuan itu saya pikir masih bisa terkelola gitu ya dengan baik gitu ya. Kalau dari hasil yang saya beberapa yang saya cermati gitu ya, pada teman-teman yang sampai saat ini saya tidak tahu voluntary atau tidak gitu ya, tetapi sampai saat ini yang usianya sudah menjelang 50, bahkan ada yang sudah kepala 5, itu masih tetap single ya. Bahkan ada yang seusia saya juga ya 54 gitu. Dan itu sampai saat ini memang nampaknya memilih untuk single gitu. Dan Iya. apa namanya, masalah kebutuhan biologis nampaknya tidak menjadi masalah Pak. Karena apa? Karena kesibukannya. Jadi memang perempuan yang berkarir, kemudian aktivitasnya banyak, ya. Jadi saya pikir kalau pulang itu mungkin sudah capek ya, sudah lelah, tinggal tidur Iya, terus iya, iya. terus besok lagi memulai hari berikutnya dengan sudah sederet aktivitas lagi begitu. Dan saya kalau ketemu kok ya baik-baik saja, ya tetap Iya, iya. produktif gitu ya, kemudian juga tetap bahagia gitu ya. Kemudian Iya, juga iya. beliau juga dulu sebelum ibunya meninggal itu yang merawat ya, justru yang merawat ibunya sampai sepuh sampai usia 80 tahun itu beliau yang merawat gitu. Mungkin yang lain-lain adiknya sudah sibuk dengan keluarganya, ya dengan anak-anaknya gitu ya. Justru beliau yang bisa mendampingi orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia, Pak, gitu. Ya, jadi memang ada Jadi sisi-sisi baik ya dari sana. Oke. berarti kesimpulannya sementara barangkali ada korelasi antara kesibukan dengan menghabiskan energinya itu dengan memikirkan ke arah kebutuhan biologisnya, mungkin ada korelasinya gitu ya, Prof. Oke, nampaknya jadi kebutuhan biologis mungkin nggak terlalu Nggak muncul lah terpikirkan istilahnya, ya Pak. Iya, bisa karena terpikirkan teralihkan ya. ya. Iya, 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 teralihkan iya. dengan banyaknya aktivitas, energinya sudah habis untuk
kegiatan-kegiatan produktif gitu ya. Iya, Jadi mungkin nggih, desakan-desakan biologis mungkin tidak muncul secara nggih, kuat atau sudah tidak terlalu diperhatikan ya Pak ya, karena Iya, aktivitasnya nggih, iya, sudah Prof. habis tadi Nggih, untuk yang nggih. lain gitu. iya, iya. Terima kasih, Prof. Tapi Matur nuwun, Prof. Ya. ya, Oke, terima kasih sami-sami Pak Tri Pak. sudah Nggih, menanyakan hal ini ya. iya, Dan iya, ternyata ini iya. kalau dipikir-pikir relate banget ya Bu Tari ya dengan kehidupan kita. Uh, ada saudara saya juga yang seperti itu Bu Tari untuk tidak menikah dan bisa merawat ibu kami gitu sampai sepuh gitu dan kita akhirnya adik-adik kakak-kakaknya yang banyak berterima kasih ya karena bisa mendampingi orang tua begitu dan sudah nggak ada pikiran untuk menikah gitu dan bisa jadi kayak ibu tadi ya Bu Rusmi ya bisa jadi relate-nya adalah kita adalah orang tua yang anak-anaknya dalam proses ada yang mungkin belum siap menikah atau sudah mau menikah dalam proses menanti pasangan begitu ya jadi ini memang hal yang sebenarnya relate banget dengan kita ya Putari ya. Boleh saya Nah, kasih misalnya, masukan lagi Bu Tari? oh iya silakan Bu Saya Risma. tadi, Silakan. Nggih, Bu. Malah saya kalau bingung, saya bingung dengan kebetulan pasangan saya juga sudah berpulang, gitu ya. Jadi saya sendirian ini ceritanya. Jadi kalau saya bingung, ayo toh, Dek, cari pacar dong, gitu. Saya sudah mulai santai gitu ya. Caranya minta seperti itu. Saya dengan tidak memaksa, tetapi ayo Dek. Nah, dia tuh jawabnya begini, Ibu dulu dong yang punya, baru saya. Kan yang kepingin punya pacar kan ibu. Gitu Bu, saya dibalik itu buat cari. Saya disuruh cari dulu. Kayaknya saya yang bingung gitu. Ampun ini Iya, buat iya. berbagi cerita. Jadi begitu cara menjawab dia cara Pinter ya. menjawabnya ke saya itu begitu. Ya ibu dulu kan ibu Iya, yang iya. kepingin patih sayang gitu. Nggih. Gimana ini Bu Tari? Ya, Saya Gimana rasa itu kita Bu? ya sangat memang beragam, nggih. ya memang kita mungkin perlu tanya dulu apakah sudah merasa butuh untuk hidup berpasangan atau tidak ya kan begitu. Oh gitu ya Bu, Karena ya. problemnya bisa banyak. Saya pernah punya klien juga gitu ya Bu ya, punya klien yaitu dioyak-oyak untuk menikah gitu ya oleh ibunya gitu ya. Nah, ternyata itu dia punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan gitu ya. Jadi pernah mengalami pelecehan seksual gitu ya. Jadi dia merasa Hmm. merasa dilecehkan. Meskipun kejadiannya memang apa namanya, jadi ada trauma gitu terhadap laki-laki. Jadi dia waktu itu masih SD main ke rumah temennya. Nah, di sana itu ada om dari temennya itu yang menyentuh bagian tubuh dia, bagian tertentu ya, Waduh, bagian-bagian yang sudah area private gitu. Nah, kemudian dia cerita ya. kepada ibunya gitu ya terkait dengan pengalaman itu. Tapi ibunya ternyata reaksinya adalah gini, reaksinya adalah ya sudah kamu nggak usah main ke sana lagi gitu. Nah, ternyata reaksi itu tidak diinginkan oleh yang bersangkutan. Saya itu pengennya ibu ya marah ke orang yang memperlakukan saya seperti itu. Kenapa sih saya tidak dibela gitu? Kenapa ibu malah membela pelaku? Nah, yang dirasakan seperti itu dan itu ternyata tidak terungkap gitu ya sampai dewasa gitu. Ya, rasa tidak terima Hmm, itu nggak clear gitu ya. Nah, itu ternyata iya. membuat ketika harus apa namanya Waktunya berdekatan menikah. dengan berdekatan dengan laki-laki, tangannya disentuh aja dia itu sudah rasanya Oh, gitu. nggak nyaman gitu ya. Jadi ketika dia sempat deket gitu ya dikenalkan oleh ibunya gitu, maksudnya mau dijodohkan gitu ya, baru tangannya disentuh saja dia sudah merasa merasa risih, merasa nggak nyaman Terancam. gitu lah, Iya. ya merasa terancam. Nah, bagaimana mau menjalin hubungan yang lebih jauh ya hubungan masuk ke hubungan pernikahan, perkawinan gitu. Dia nggak siap secara psikologis dengan itu gitu. Iya. Jadi Nah, jadi poinnya Bu Tari dari jawaban ya Bu perlu Tari tadi, dikelirkan, ya perlu iya, dicari ada tahu gitu ya komunikasi. apakah ya ada komunikasi, ada berbagi rasa gitu. Dia merasa nyaman nggak dengan hidupnya yang dia jalani saat ini? Adakah kegelisahan terkait dengan apa sudah usia sekian kok belum berpasangan gitu ya? Kita bisa tanya dengan misalnya
teman-temannya mungkin yang sudah menikah tanggapan dia bagaimana, hanya jadi cerita-cerita ringan Iya, saja iya. gitu, bukan cerita yang menekan, bukan cerita yang Mm-mm. mendesak, bukan membandingkan juga itu lo temanmu udah nikah, kamu mau Iya, nikah iya. kapan gitu, bukan itu gitu ya, tetapi untuk cari gambaran saja pandangan dia, pilihan sikap dia itu terkait dengan perkawinan, terkait dengan berumah tangga itu seperti apa gitu ya, supaya kita bisa memahami gitu ya, memahami apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan mungkin juga pilihan-pilihan tindakan apa yang kira-kira akan dilakukan anak-anak kita. Kita jadi lebih siap di situ gitu. Dan Hmm. kita juga bisa memberikan dukungan sebagaimana yang dia butuhkan gitu loh. Iya, iya. Ya, Wah, gitu. ini tambah tambah intimate ya sebenarnya kalau para orang tua bisa membuka komunikasi tentang hal itu ya. Jadi tahu apa yang dalam pikiran mereka tentang nilai-nilai pernikahan versi mereka begitu ya, Bu Tari ya. Ya, ya kalau parenting sudah pada masa dewasa kan masih masuk ke sana ya. Iya, iya, Ya, betul, betul. kebetulan Nah, ya saya kebetulan mengalami itu juga ya. Anak sulung saya sudah dewasa, jadi mulai mulai iya, iya, iya. perbincangan itu mulai kaitannya dengan pilihan pasangan, sudah punya pasangan atau belum gitu ya. Iya, iya. Apakah sudah ada rencana mau menikah atau belum, misalnya kan itu kan kalau ternyata anaknya bilang belum ya sudah kita terima saja, wong itu pilihan dia dan kita support pilihan itu gitu ya. Iya. Mhm. Nah, Bu Tari, kalau sebaliknya nih, seperti apa ya orang tua bisa mendukung misalnya anaknya yang ternyata memilih nih untuk menunda itu? Seperti apa bentuk dukungan yang bisa diberikan, Bu Tari? Mm. Nah, kalau memang anaknya menunda, ya sekarang kita fokus pada aktivitas apa yang dilakukan oleh anak itu gitu ya. Oh Kalau iya, iya, iya. misalnya anaknya itu sedang merintis usaha, ya kita berikan apa namanya dukungan terhadap usaha yang sedang dia rintis gitu. Kalau misalnya Betul. dia kemudian saat ini fokusnya pada akademik ya, misalnya sekolah gitu ya, pengen sekolah lagi, studi lanjut lagi ya, ya kita supportnya di situ gitu kan. Iya. Artinya kita support kan pada aktivitas-aktivitas yang dijalani anak dan itu menjadi pilihan pilihan jalan hidup dia gitu. Ya. Cuman kan kadang-kadang ada orang tua yang kemudian merasa lebih tahu daripada anak gitu ya. Nah, ini kadang-kadang bisa salah kedaden ya, bisa bisa kurang tepat juga gitu. Itu apa, Karena Bu Tari? sesungguhnya yang lebih tepat, yang lebih tahu sebetulnya ya anak itu sendiri gitu ya. Dia mau pilihannya di mana, mau pilihannya apa. Kita mengajak diskusi saja dan kita apa namanya menyediakan diri gitu untuk menjadi supporting bagi dia gitu. Gitu. Jadi karena apa yang baik menurut kita belum tentu juga itu dipandang baik menurut anak karena apa dunianya sudah sangat berbeda ya. Dunia saat ini dengan dunia kita dulu ketika kita seusia Betul, anak kita betul. itu kan sudah luar biasa berbeda sehingga Iya, iya. gaya hidup, pilihan-pilihan tindakan itu mungkin juga juga berbeda gitu loh. Ya, gitu. Nah, jadi Iya, iya. pengaruh-pengaruh dari lingkungan juga sudah berbeda gitu. Mm-mm. Kita kan Iya. bisa lihat sekarang gaya anak-anak belanja itu bagaimana. Online sekarang ada anak yang belanja itu datang ke toko gitu ya. Nah, mayoritas kan ya cukup butuh HP ya. Nah, tahu-tahu barangnya nyampe rumah kan gitu ya. Kalau kita kan dulu masih datang ke toko, milih barangnya, ya bertransaksi antar manusia gitu kan. Jadi dunia Iya, sudah iya, sangat iya. berbeda dan kita nggak tahu dunia ke depan itu akan seperti apa. Maka yang penting sebetulnya adalah menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan menghadapi dunianya nanti, bukan yang sekarang. Ya, Iya, sehingga iya. sehingga keterampilan-keterampilan hidup gitu ya, soft skill itu mestinya menjadi hal yang lebih dipentingkan gitu ya daripada angka-angka akademik ya. Angka-angka akademik itu tidak menjadi penentu kesuksesan sebetulnya, tetapi
lebih ke karakter positif, kemudian skill-skill untuk menghadapi hidup. Jadi ilmu untuk hidup ya, ya gitu ya. Iya, Bagaimana dia tahan menghadapi situasi tidak mengenakan, bagaimana mengelola emosi ketika dalam kondisi frustasi, bagaimana mampu mengidentifikasi problem, ya, mencari alternatif solusi, ya, memutuskan solusi yang akan diambil, kemudian juga siap menanggung risiko dari pilihan tindakan yang sudah dia iya. pilih gitu. Nah, ini kan Bertanggung nggak jawab semua, ya iya, bertanggung jawab itu. Nah, tidak atas semua pilihan. apa namanya anak itu siap untuk itu. Nah, tugas kita sebetulnya Betul. menyiapkan di situ. Dan kalau Iya, anak iya, sudah iya. mengambil tindakan, kemudian ada konsekuensi yang tidak diinginkan itu terjadi, tugas kita adalah menjadi bemper. Kita siap menemaninya untuk dia jatuh, siap menemani dia untuk bangkit kembali kan gitu. Jadi menjadi anak-anak yang tough, anak-anak yang tangguh gitu ya. Karena Iya, kesulitan hidup itu akan datang terus gitu ya. iya. Silih Silih berganti berganti. gitu. Suka Iya, dan duka ya, Bu. iya Ya, betul ya. gitu. Bu Tari, kalau ini saya berpikir dari sisi orang tua nih, bagaimana kita bisa memberikan dukungan kepada anak, misalnya dalam situasi kita paham bahwa ada hal-hal tidak baik dari pernikahan kita gitu ya, anak mungkin melihat situasi yang tidak menyenangkan gitu, bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk bisa tetap istilahnya mungkin memberikan pemahaman atau sikap untuk membuat mereka punya pikiran nggak hanya pernikahan nggak seburuk pernikahan mama nih gitu ya. Seperti apa ya Bu Tari ya peran dari orang tua? Ya, sebetulnya dialog itu ya kuncinya menjadi Hmm. penting gitu ya. Dialog menjadi Hmm. penting, membuka wawasan anak-anak itu juga menjadi hal yang penting gitu. Kalaupun orang tua mengalami kegagalan dan berharap misalnya anak itu bisa membangun keluarga yang baik ya, ya maka yang lebih banyak didiskusikan adalah bukan kegagalannya, tapi lesson learn-nya apa? Hal apa yang bisa Pelajarannya, iya iya, iya yang bisa iya, dipelajari, hikmah apa yang ada di balik kegagalan itu betul gitu. betul. Ya, itu yang dijadikan bahan diskusi gitu ya. Misalnya, oh dulu itu mungkin mama dulu belum mempersiapkan diri terhadap ini atau dulu belum terampil dalam mengelola emosi, mungkin belum terampil cara mengkomunikasikan ini sehingga terjadi salah paham gitu ya dalam komunikasi. Contohnya, misalnya maunya mama begini ternyata ketika disampaikan ke papa kok nerimanya jadi berbeda. Nah, hal-hal itu yang dijadikan bahan pembelajaran gitu ya bagi anak-anak supaya tidak terulang lagi kondisi yang tadi ya Alami, merupakan salah satu problem gitu ya penyebab dari kegagalan itu gitu ya. Jadi iya iya. bukan kemudian fokus pada kegagalannya, tapi fokus pada hikmah. Ya, Mm-mm. hikmah-hikmah apa Iya, sih mutiara hikmah apa yang bisa diambil dari kegagalan perkawinan gitu ya. Saya pikir mm-mm. Allah memberikan takdir dalam perjalanan Situasi, kehidupan itu kan ada eh, banyak sekali mutiara pembelajaran gitu ya. Tinggal kita betul. bisa mengambil itu atau tidak. Kita kita peka dengan itu atau tidak gitu. Ya, karena Oke oke. sesungguhnya kalau kita bicara tentang takdir ya, pembuat skenario terbaik itu adalah Tuhan. Iya iya betul. Ya, ya Ini jadi nyampe ke hati nih Bu Tari. Iya, ini yang baru saja disampaikan itu, Masya Allah ya, bahwa dalam gagal pun sebenarnya bukan gagal buruknya gitu ya, kegagalannya yang akan kita perbincangkan, tapi hikmahnya, pembelajarannya yang bisa diambil oleh anak-anak kita, begitu ya, Masya Allah. Nah, ya. ini kaitannya juga kalau dengan, ini di antara kita ada yang psikolog juga konselor nih Bu Tari ya sambil biar kita juga mengeksplor sisi profesionalisme kita nih. Bagaimana nih para psikolog ataupun konselor bisa ambil peran dalam fenomena yang ada saat ini nih, Putari? Oke, dalam fenomena saat ini kalau kita bicara tentang tadi yang melajang tadi, nah situasi atau kondisinya seperti apa? Kita bisa memilahkan dua situasi. Apakah fenomena melajang ini berada dalam kondisi atau situasi yang normal gitu ya? Situasi normal artinya tidak ada problem yang kritis atau mendesak untuk segera diatasi gitu.
Kalau dalam situasi normal, maka yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan keterampilan-keterampilan ya, keterampilan untuk survive, keterampilan mungkin untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan, eksplorasi potensi ya, psikoedukasi untuk mengembangkan resiliensi misalnya ya, kemudian juga mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk menjalin hubungan yang berkualitas misalnya ya dengan Iya, siapapun kan. Artinya betul kan betul. keterampilan untuk menjalin hubungan berkualitas ini kan salah satu alat untuk atau sarana untuk memperoleh dukungan tadi, dukungan sosial ya dari berbagai Oke. pihak. Kalau kita punya keterampilan itu kan lebih aksesibel ya, lebih mudah untuk mengakses sumber daya yang bisa memberikan kita dukungan sosial kan gitu. Nah, itu kalau dalam kondisi yang situasi yang normal ya, sehingga Iya, upaya-upayanya lebih upaya-upaya preventif kan gitu ya. optimalisasi ya. Oke. Nah, beda kalau nanti dalam situasi krisis ketika misalnya em, jadi individu yang melajang ini merasa tertekan, mengalami distres karena tekanan sosial gitu ya yang bertubi-tubi dan sulit untuk mengelak dari situ ya, maka di sini perlu gitu ya keterampilan konselor gitu ya untuk memberikan dukungan secara emosi, kemudian juga mungkin juga untuk melakukan intervensi terhadap situasi krisis ya. Ya, termasuk juga nanti mungkin menjadi mediator kalau ada konflik ya, atau membantu untuk menemukan resolusi konflik ya terhadap problem yang dialami. Nah, ini tentunya psikolog dan konselor nanti bisa berperan di sana gitu. Iya, iya. Nah, ini menarik kalau bicara preventif ya, Bu Tari ya. Eh, Rasanya kalau berjuang di ranah preventif itu lebih menyemangatkan hati ya dibanding kalau kita di kuratif ya. Namun ya fenomenanya kita harus siap di dua dua situasi Ya, tersebut ya, Bu dua Tari ya. sisi ya. Iya, iya. Nah, kalau kaitannya dengan para wanita yang dalam kondisi melajang karena belum ketemu jodoh nih Putari, karena di tengah stigma yang Mm-mm. begitu banyak seperti ini, apa nih tips yang bisa Putari sampaikan untuk membuat mereka tetap sehat mental dan tetap optimal sebagai diri Putari? Em, Kalau belajar dari hasil-hasil riset ya terkait dengan Oke. singleness ini, sebetulnya tadi ada dua poin besar itu yang bisa kita pelajari dari hasil-hasil riset. Yang pertama terkait dengan adanya dukungan sosial. Ya, dukungan sosial itu menjadi salah satu sumber penting gitu untuk menjalani tadi ya kalau terutama untuk yang single involuntary karena dia sebetulnya memang tidak ingin single ya, tapi yang namanya jodoh itu kan ya betul-betul takdir ya. Kalau memang belum saatnya bertemu itu yang buat digoleki seperti apa memang belum bertemu gitu. Tapi kalau sudah Ya, bertemu itu ya entah ketemu di stasiun kereta api, ya ketemu di betul. bandara gitu ya, mungkin ketemu sakceling gitu aja ya, ya terus klik gitu ya kalau namanya Ya. sudah ketemu jodoh. Tapi kan itu rahasia ilahi betul gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah religius. Ya, jadi Hmm, kalau dari hasil riset itu religius itu menjadi salah satu serius. sumber kekuatan juga gitu ya. Jadi Masya Allah, praktek-praktek ya. keagamaan dengan lebih mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan gitu ya. Kemudian juga Iya, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya melakukan aktivitas-aktivitas ikut pengajian, mungkin juga belajar memperdalam agama gitu ya. Jadi lebih mendekatkan diri pada Tuhan itu juga menjadi salah satu sumber kekuatan gitu ya. Karena nanti keyakinan bahwa ketemu jodoh adalah takdir itu juga akan semakin kuat gitu ya, semakin kuat dan merasakan bahwa hidup ini ya sesungguhnya kita itu diperjalankan oleh Tuhan gitu. Nah, sekarang perjalanan kita itu perjalanan hidupnya adalah sedang sampai di stase yang ini gitu ya. Ya ini harus dijalani gitu karena memang takdirnya sedang di situ gitu. Nah, ketika keyakinan terhadap takdir Tuhan itu kuat gitu ya, kemudian kan permohonan-permohonan, doa dan sebagainya itu kan bisa dilantunkan ya. Jadi jalurnya jalur langit jadinya begitu.
Ya, jadi Iya, iya, yang iya. penting juga tadi tetap mengingat bahwa menikah pun itu juga salah satu eh, cara untuk beribadah. Nah, Hmm, sementara Allah juga membuka jalan-jalan beribadah itu kan tidak hanya dari melalui pintu yang lain. pernikahan, tetapi banyak pintu yang lain. Nah, jadi mungkin kemudian menyempatkan diri lebih mengeksplorasi pintu-pintu yang lain gitu ya. Karena agama kan mengajarkan bahwa untuk menjadi orang baik itu jalannya 1.000 cara ya, banyak Iya, sekali jalan dan dari yang besar sampai yang kecil itu kebaikan-kebaikan itu akan selalu ada ya. Ibaratnya kan kita diajarkan menyingkirkan batu di jalan itu saja sudah sebuah kebaikan kan gitu kebaikan. ya. Ya, nah kalau misalnya kita punya masih single, secara ekonomi mapan, punya banyak sumber daya ekonomi, ya kenapa tidak mencari anak asuh misalnya untuk Iya, menyalurkan iya, perhatian, kasih sayang, juga dana yang dimiliki gitu ya. Nanti melihat anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang berhasil itu kan juga kebahagiaan gitu ya. Membahagiakan iya. orang lain itu kan salah satu cara untuk membahagiakan diri kan gitu ya. Bahagia, iya, betul. Iya, Ada dan anak ideologis ya, betul, iya. iya anak-anak ideologis dan ya apa peduli katanya itu menjadi salah satu Mm-mm. solusi kan gitu ya. Solusi Iya, untuk iya, mengatasi berbagai problem yang ada di masyarakat gitu. Jadi saya pikir tadi banyak cara yang bisa dilakukan gitu banyak. ya untuk eh, tetap bermakna gitu ya, bisa Iya, menemukan makna hidup dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh makna gitu. iya, iya, iya. Ya, Dan tetap happy tadi ya, Putari ya. ya Oke, tetap happy kan seperti teman-teman, itu. ini sambil kita simak lagi dari Putari, monggo bila ada pertanyaan ataupun tanggapan. Nah, ini senang banget juga ada Mbak Iva hadir juga. Ini dari pengurus pusat juga. Ini tim advokasi ya, Mbak Iva ya. Boleh Mbak Iva komentarnya tentang topik ini, Mbak Iva, Mbak Iva. Oke, baik. Bu Sri, Mbak Indah, dan teman-teman Ya, semua. Ya, Alhamdulillah mengikuti tema ini sangat menarik. Dan saya punya tanggapan. Ini tanggapan Nun Sewu ya, Bu ya. ya, Kalau monggo. boleh, ya kalau boleh sharing, saya mau menanggapi terkait dengan perempuan lajang. Wih, lajang namanya, perempuan sendiri karena efek dari perceraian. hmm, Jadi karena saya pun juga konselor, saya sering berusaha membantu teman-teman yang sendiri itu untuk lebih mandiri. Tetapi ada beberapa orang yang justru menjawab begini, nanti kalau saya mandiri, nanti kalau saya sukses, saya malah nggak ada yang mendekati karena takut sama saya. Ternyata kalimat-kalimat ini itu cukup banyak disampaikan oleh teman-teman yang lajang. Padahal sebetulnya bukan takut tidak didekati, harusnya kita menjadi lebih takut karena kita menjadi tidak mandiri dan tidak bahagia, begitu ya. Karena yang pasti adalah kebahagiaan kita setiap hari, bukan datangnya jodoh. Karena bagaimanapun juga seperti yang Prof sampaikan bahwa datangnya jodoh itu adalah qadarullah gitu ya. Nah, akhirnya kondisi seperti ini saya hubungkan dengan kriminologi karena kebetulan pendidikan saya kriminologi. Kalau boleh saya sharing, boleh ya? oh, Boleh monggo ya Mbak sambil Indah, boleh ya bertukar. Prof? Iya. Iya. Boleh Oke, memperkaya, jadi Mbak. Ya, Monggo. silakan oke, kita matur saling saya. bersinergi. Kayaknya mau share Iya. juga ini. Monggo, setiap orang bisa share screen kok. Iya. Wah, ini nggak ada share screen. Ini jadi dari catatan tangan aja. Jadi Oh, oke, sebetulnya oke. Nggak boleh di-share. Oke, ya, nggak apa-apa, dibacain aja. jadi kondisi psikologis yang umum pada janda yang memilih lajang itu sebetulnya yang pertama adalah ada self efficacy tinggi. Jadi dia merasa mampu mengelola hidup tanpa pasangan. Harusnya ini sudah dimiliki oleh kami semua sehingga hidup kami itu tidak meraung-raung gitu ya, terus merana dan mencari pasangan siapa yang kira-kira bisa membiayai kami karena kami itu mampu hidup sendiri dan mampu membahagiakan diri sendiri. Yang kedua, ada post traumatic growth. Jadi alih-alih kami itu hancur, tapi kami bisa mengelola hidup tanpa pasangan dan kami tetap bersinar. Harapannya seperti itu, tapi banyak sekali perempuan di luar sana yang memilih untuk tidak bersinar karena khawatir untuk tidak mendapatkan pasangan baru. Lalu yang ketiga ada peningkatan self worth. Jadi kami menyadari bahwa keberhargaan
diri kami itu tidak datang dari status pernikahan. Oke, status pernikahan membuat bahagia, tapi bagaimanapun juga kita tetap harus realistis bahwa yang menikahi kami itu belum ada gitu. Kenapa kita harus meratapi itu semua? Yang keempat adalah ada sensitivitas terhadap red flags. Jadi karena kami pernah disakiti, karena kami pernah menjadi korban KDRT, mungkin ya kami jadi lebih jeli menilai karakter seseorang karena sudah mendapatkan kuliah kehidupan begitu. Nah, ini relevansi dengan ilmu kriminologi. Jadi ini bagian yang justru jarang dibahas ini di media sosial. Gimana tuh, Mbak Iva? Oke. Jadi yang pertama, resiko victimization berbeda antara perempuan menikah dengan perempuan lajang. Lajang maksudnya kami ini yang lajang. Jadi dari beberapa penelitian tuh menunjukkan seseorang yang sendiri itu justru lebih rentan terhadap financial exploitation. Dari beberapa klien saya itu ada yang menjadi korban penipuan online hanya gara-gara dia tidak mendapatkan pasangan secara offline, lalu dia menjadi korban pemerasan secara online. Nah, sedihnya mereka ini adalah berasal dari orang-orang yang pintar, di mana orang yang pintar dan orang dewasa itu merasa bahwa aku tidak akan menjadi korban karena aku terpelajar. Tapi justru mereka yang menjadi korban dengan nilai atau angka yang sangat besar. Dan dia tidak melapor karena kalau melapor itu malu. Jadi penipuan asmara dan penipuan investasi itu menjadi serangan yang baru buat para lajang dewasa. Nah, jadi lebih rentan pada online harassment. Tapi lebih kecil resiko KDRT karena tidak ada hubungan spesial. Jadi profil resikonya berubah, bukan hilang. Tetap ada resiko. Jadi kalau konsep dirinya rendah, para janda ini akan mudah dimanipulasi oleh orang di luar sana dengan janji-janji manis. Makanya kita tetap harus punya konsep diri yang tinggi, punya harga diri yang tinggi, dan nilai-nilai yang tinggi. Begitu. Yang kedua, keputusan untuk sendiri itu sering merupakan bentuk self-protection kriminal. Karena setelah pengalaman buruk itu, perempuan jadi memilih untuk tidak membuka pintu untuk menjadi korban KDRT baru. Nah, yang kedua menghindari relasi toksik. Karena bagaimanapun juga kami trauma banget menjalani relasi itu dan tidak mau ke anak-anak. Lalu membatasi akses orang asing ke ruang privat. Membatasi risk exposure terhadap pengkhianatan relasi. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan teori sangat dekat dengan routine activity theory, yaitu perempuan itu bisa mengatur rutinitasnya dan dia tidak menempatkan diri menjadi calon korban atau perempuan yang rentan. Nah, relasi baru itu kadang dianggap sebagai faktor-faktor resiko baru. Begitu. Iya, ini masih agak mantap. panjang, tapi sepertinya bisa kita bahas di sesi lain karena waktunya nanti habis. Jadi dalam kondisi ini, ya saya berusaha membantu teman-teman yang sendiri, tapi ada kalanya teman-teman memang punya karakter tersendiri sehingga takut ketika dia kuat, justru tidak ada yang melamar gitu, tidak ada yang mendekati. Begitu, terima kasih sharingnya kepanjangan ini, semoga bermanfaat. Iya, makasih Mbak Iva. Semakin kaya ya Bu Tari. Diskusi kita, monggo tanggapannya Bu Tari. Jadi justru ini saling melengkapi gitu. Dalam melihat fenomena kita bisa punya sudut pandang yang berbeda karena latar ke belakang keilmuan kita yang berbeda, dan menurut saya itu sesuatu yang manis gitu ya, sesuatu yang cantik gitu. Ya, memang kita kalau sendirian gitu dengan ilmu kita sendiri itu tidak akan pernah berdaya gitu ya. Memang dibutuhkan untuk kolaborasi, untuk bersinergi supaya kalau nanti menghadapi problem gitu ya, mengatasi problem-problem di komunitas, di masyarakat itu lebih komprehensif gitu.
Ya, jadi Iya, iya, nggak bisa sekarang psikologi itu mau single fighter gitu, itu sudah nggak zamannya betul. gitu ya, sudah nggak Iya, zamannya. iya. Sekarang itu zamannya adalah Kolaborasi ya. interdisipliner ya, ya interdisipliner, multidisiplin gitu ya. Jadi Iya, kolaborasi itu mereka sudah emas ya, sudah seharusnya gitu, sudah menjadi iya. keharusan, bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kalau Oh tidak, iya, nanti iya. perspektif itu tidak akan lengkap Kayak, ya, atau ya kemudian atau penyelesaian problem nggak komprehensif karena mungkin hanya jalan di satu satu sisi gitu ya. betul, Padahal ada betul. banyak sisi-sisi lain yang perlu untuk dituntaskan gitu. Jadi menurut saya Hmm, sesuatu yang menarik Mbak Nifah dan mari kita iya. berkolaborasi gitu. Masya Allah, Ya, senang banget ya. Alhamdulillah, makasih banget Mbak Iva memberi perspektif lain ya. Ya, Tadi memang belum ya, kita obrolkan ya yang melajang dari sisi yang janda tadi ya, karena sudah punya pengalaman dan Mbak Iva bisa menyampaikan beberapa poin tadi. Thank you so much Mbak Iva. matur nuwun Mbak Indah, Bu Tari, matur nuwun Sami-sami, sangat. kita juga terima terima kasih. kasih juga Mbak Ya, Nifah. Ya, saya jadi ikut belajar dapat perspektif yang berbeda. Menarik iya sekali. dari kriminolog. Iya, Oke, iya. teman-teman. Monggo, kita sudah di jam 20.26 ya, hampir setengah 9. Eh, kita pengen dengar juga, ataupun mungkin teman-teman ngechat di chat box ya, pembelajaran, ataupun hikmah, ataupun insight yang teman-teman dapatkan, atau learning point yang teman-teman dapatkan dari sesi ini. Mari kita saling membaginya. Begitu ya, monggo dipersilahkan. Dan eh, di penghujung ini 3 menit terakhir Bu Tari, monggo Bu Tari, apa yang sebagai sebuah closing statement juga, apa yang bisa Ibu sampaikan, pesan cinta, pesan kebaikan gitu ya, bagi saudara-saudara kita yang dalam situasi ini sedang memilih ataupun mungkin sedang menanti juga banyak ya ininya. eh, Tipenya begitu, ataupun kita para orang tua dan siapapun dengan fenomena ini, apa yang mungkin ada sesuatu yang Bu Tari bisa sampaikan untuk kita semuanya. Masih mute Bu Tari? Ya. Di kolom chat ada pertanyaan itu boleh saya jawab dulu Mbak Oh Indah? iya iya. Monggo monggo, Ya, ada ya? Saya belum melihat. ada. Ini Oh iya dari iya iya, ada iya ini ada. Mbak Olivia Iya, ya, Ibu Olivia itu betul betul. takut menikah lagi, namun juga mikir anak butuh figur ayah gitu ya. Jadi kalau kaitannya figur ayah itu tidak harus dengan menikah memang gitu ya. Figur ayah itu bisa dicarikan dari keluarga gitu ya, dari keluarga yang bisa menjadi role model sebagai ayah, apakah itu omnya, apakah itu pak D-nya, ya misalnya itu bisa menjadi role model untuk pengganti ayah gitu ya. Jadi ayah itu tidak selalu harus figur ayah tidak harus selalu diperoleh dari pasangan ibu gitu ya, tidak selalu gitu. Tapi memang perlu dipastikan ketika kita menghadirkan figur ayah, terutama nanti kaitannya kalau anak kita perempuan, perlu dipastikan bahwa itu yang terjalin adalah hubungan yang aman, bukan yang berisiko nih, karena Hmm. kadang-kadang kan ada yang dari teman dari keluarga itu yang justru kalau di luar nanti khawatirnya itu risikonya lebih besar ya. Jadi sudah nganggap seperti ayahnya, padahal itu bukan keluarga, bukan kerabat, nanti malah disalahgunakan gitu ya kepercayaan atau relasi itu. Nah ini yang perlu perlu berhati-hati gitu ya. Nah kemudian juga tadi ada satu lagi yang saya lihat. Nah ini Atas anak-anak ya. gitu ya. Ya yang tadi Ibu siapa ini Aprilia. Oh Ya, iya jadi iya. membiasakan anak laki-laki untuk tertib gitu ya, tertib untuk apa namanya, Meletakkan sesuatu em, apapun ya ya. meletakkan barang, pekerjaan domestik gitu ya. Nah itu memang hal yang penting ya gitu dalam dalam rangka apa? Dalam rangka ya untuk kebaikan dirinya sendiri, kemudian juga untuk kebaikan nanti pasangannya. Kemudian juga satu lagi yang tidak kalah penting adalah bahwa nanti kalau berkeluarga dia akan jadi role model. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki gitu ya, kemudian naruh handuk sembarangan di kursi tamu di mana itu kan
tidak hanya membuat jengkel pasangan, tetapi itu akan ditiru oleh anak-anak gitu kan. Children see, children do kan begitu. Nah, apakah anak kita ingin gitu mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada keturunannya? Nah, tentunya kan Iya. tidak ingin begitu. Nah, kalau tidak ingin menjadi role model yang buruk, ya mari contohkan perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Sehingga tindakan-tindakan yang masih dipandang buruk, kurang tepat pada diri sendiri, pelan-pelan dikoreksi gitu ya, supaya berubah menjadi hal-hal yang baik. Jadi mungkin kita bisa mengajak berefleksi kalau misalnya anak masih melakukan seperti itu untuk melihat konsekuensi jangka panjang, ya tidak hanya saat ini, tetapi juga Saat ini. menumbuhkan empatinya, empati Mm-mm. pada orang-orang di sekitar yang nanti akan terkena dampak dari tindakan dia gitu ya. Jadi kalau misalnya ya tempat sudah dirapikan, tiba-tiba naruh handuk di kursi tamu gitu ya. Seandainya kamu menjadi seorang istri misalnya, gimana rasanya kalau itu dilakukan oleh pasanganmu? Ya, gimana kalau itu kemudian dicontoh oleh anakmu dan rasanya gimana kalau kamu melihat anakmu yang melakukan seperti itu? Ya, nah kamu mau menyalahkan nggak bisa, wong itu kamu contohkan gitu kan? Jadi ini bisa menjadi apa? Refleksi ya. Sarana refleksi ya. Jadi bermuhasabah gitu ya kalau di dalam ajaran Mm-mm. Islam bermuhasabah melakukan refleksi melalui proses dialog ya. Karena sebetulnya metode dialog itu yang paling apa ya paling dipandang paling baik untuk menanamkan nilai-nilai dan juga membuat anak itu mau menginternalisasi nilai ya. Iya, Karena dengan dialog itu kan pesan-pesan tersampaikan dengan baik, kemudian bisa dipahami betul. dengan baik, termasuk konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan itu apa juga bisa dipahami dengan baik gitu, sehingga internalisasi nilai bisa terjadi begitu. Iya, Ya, begitu mungkin untuk iya. Bu Aprilia ya, mudah-mudahan Ada berkenan. satu lagi kayaknya Bu Tari Oh iya, yang yang ingin mana? menikah, tapi khawatir dengan perceraian orang tua begitu tadi. Sebentar. Ya, poinnya adalah bagaimana ini sisi sudut pandang points of view-nya anak begitu. Dengan Iya. kondisi orang tua bercerai, bagaimana dia menjadi khawatir ataupun takut untuk tidak mau menikah begitu. Bagaimana dengan sudut pandangnya seperti ini, Putari? Eh, jadi takut menikah ya, atau Mm-mm. memilih tidak menikah. Iya. Oh ini. Oh, bukan deh. Maaf. Ah, ini, kalau semisal kita belum kepikiran menikah karena takut pernikahan mengalami hal yang sama seperti orang tua karena perceraian, seperti apa ya? Gitu. Hmm, jadi kalau tadi ya kita takut terhadap perceraian gitu ya, kita sebetulnya bisa bisa memperluas horizon pandangan kita gitu ya. Mm-mm. Di antara data-data pernikahan yang ada, berapa banyak sih sebetulnya persentase mengalami perceraian gitu. Nah, itu kan sebetulnya masih lebih banyak yang tidak bercerai daripada yang bercerai gitu. Artinya peluang untuk apa namanya menjalani kehidupan berkeluarga yang tidak bercerai itu peluangnya lebih besar sebetulnya kan Bisa. gitu. Ya, lebih besar. Nah, ya tadi sekali lagi kita ambil hikmah saja gitu ya dari pengalaman buruk orang tua, katakanlah ya kegagalan, perceraian itu lesson learn-nya apa, hal-hal apa yang bisa kita petik dari sana dan itu bisa kita antisipasi sebetulnya. Ya, kalau memang Mm-mm. mau menikah, ya sebaiknya memang mempersiapkan diri dengan baik, terutama untuk keterampilan-keterampilan yang krusial dalam menjalin relasi berpasangan. Komunikasi salah satunya menjadi kunci yang sangat penting gitu. Ya, jadi bagaimana berkomunikasi dengan pasangan gitu ya, dengan cara-cara yang baik, kemudian ya keterampilan untuk melakukan resolusi konflik ya, itu juga menjadi hal yang luar biasa penting gitu. Nah, ini yang perlu disiapkan. Ya, karena seringkali di masyarakat kita untuk menikah itu yang lebih disiapkan adalah pestanya, Iya, undangannya, ya, kemudian gedungnya gitu ya, makanannya, ya, tema menyita weddingnya energi mau ya. apa gitu ya. Iya.
betul, seringkali betul, betul. lupa Lupa menyiapkan pasca pernikahannya mau apa. bagaimana. Iya, padahal kan yang lebih panjang akan dijalani kan pasca pernikahan. Pernikahan itu kan pesta pernikahan itu sehari katakanlah, ya. Tapi bagaimana nanti pasca pernikahan yang sekian puluh tahun kita menghabiskan usia bersama, kita mau ngapain gitu ya? Tujuan kita mau kemana? Apakah itu sudah didialogkan? Apakah sudah disepakati? Ya, tahapan-tahapannya, kemudian mungkin juga langkah-langkahnya, ya, peran atau kontribusi masing-masing itu harus seperti apa, ya. Jadi menurut saya menikah itu perlu menyiapkan GBHN ya, garis-garis besar haluan nikah. Ya, jadi tidak hanya negara yang punya perlu GBHN, kita nikah juga perlu GBHN juga. Ya, sehingga nanti kalau ada hal-hal apa yang terjadi, kita kembali ke GBHN. Tujuan jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa, dan bagaimana jalan yang disepakati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan bersama. Gitu. Nah, jadi tadi mungkin kaitannya dengan pengalaman-pengalaman buruk ya karena orang tua bercerai, yaitu butuh butuh memang butuh bantuan untuk berdamai gitu ya, berdamai dengan pengalaman-pengalaman buruk itu ya. Bagaimanapun pengalaman perceraian itu tentu menjadi pengalaman traumatis ya bagi eh, apa namanya ya teman-teman kita, saudara kita yang mengalaminya gitu. Dan kalau ada kemudian ketakutan terhadap hal itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya. Tetapi ketakutan itu kan tidak bisa dipelihara seterusnya. Ini kan perlu untuk diurai gitu ya, untuk perlu diurai sehingga nanti muncul kekuatan gitu ya untuk menjalani tadi pernikahan dengan yang lebih baik gitu ya. Ya, kita juga perlu ingat bahwa bercerai pun juga bagian dari takdir kan gitu. Bercerai. Nah, kita berharap dan berdoa mengikhtiarkan mudah-mudahan takdirnya tidak di sana gitu loh. Itu menurut saya nih. Monggo kalau mau ada yang melengkapi dipersilahkan gitu. Ya. Iya, terima kasih Bu Tari sudah menjawab ya, dan ini melegakan sekali untuk teman tadi ya, Mbak Siska atau Mbak siapa tadi yang bertanya ya. Oke, baik teman-teman, kiranya masih adakah barangkali pertanyaan? Dipersilakan satu atau dua orang untuk bisa open mic barangkali. Tambah satu lagi, Mbak. Sudah Oh 90 iya, menit soalnya. oh iya, Ada satu pertanyaan lagi atau komentar. Ini Mbak ya Seta dari komentar ya, Bali ini, Mbak. insight ya. Boleh Coba Mbak Mbak Seta Seta. dan Pua. Mbak Seta ini yang bidang pelatihan. Silakan, Mbak. Ada tanggapan ini di Bali bagaimana nih fenomena fenomenanya perempuan ini? Terima kasih banyak sudah dipersilahkan. Kebetulan saya memang tinggal di Bali, bukan asli Bali, tapi sudah 10 tahun ini ada di Bali dan saja mungkin perbedaan budaya ya, itu membuat saya sempat gegar budaya awalnya gitu ya, karena dibandingkan dengan kita membahas tentang tren perempuan lajang, justru di Bali itu yang banyak adalah apa ya, angka-angka di mana hal-hal yang sifatnya kekerasan seksual itu bisa apa ya, diperbolehkan dalam budaya justru gitu. Salah satu contohnya kayak misalnya ada em, budaya mengenai kalau belum menikah berarti maaf, kalau belum hamil berarti tidak menikah. Nah, ini juga menjadi salah satu gegar budaya saya gitu sebagai orang yang tadinya tinggal di luar Bali, kemudian pergi ke Bali dengan yang seperti itu. Jadi relatif apa ya, tidak terlalu diangkat sebenarnya untuk eh, perempuan lajang kalau untuk di Bali gitu. Justru kalau di sini malah lebih banyak ini ya, ada kekhawatiran menjadi janda mungkin yang tadi disebutkan oleh Bu Hanifah gitu. Jadi kayak misalnya janda itu kalau di Bali justru apa ya, nilainya berkurang gitu ya secara kultural karena dia harus kembali lagi ke em,
keluarga asalnya gitu. Belum lagi kalau yang ternyata nikahnya dulu sudah dengan perjuangan segala macam sampai harus berpindah kasta. Contohnya kalau yang naik kasta nggak apa-apa, tapi kalau yang turun kasta ini ketika nanti pulang lagi ke keluarganya kadang-kadang tidak jarang juga timbul pertentangan, apalagi kalau sudah ada anak gitu. Nah, itu mungkin ya dari segi kondisi di Bali kalau terkait dengan perempuan lajang, terutama lebih banyaknya justru lajang yang janda seperti itu. Jadi mereka akhirnya jadi tidak punya akses begitu misalnya ke anaknya. Jadi ibaratnya dulu saya pernah mendengar istilah kalau misalnya orang nikah gitu ya, tidak ada pergi ke rumah mertua itu nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak akan bawa apa-apa, termasuk anak dan hak waris terhadap anak itu juga. Jadi itu salah satu hal yang membuat miris, sehingga banyak kalau kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu banyak yang kemudian perempuan Bali itu relatif memilih untuk bertahan, tidak melaporkan, karena ya tadi ya, salah satu khawatirannya adalah tidak bisa mendapatkan hak waris atau pengasuhan anak. Seperti itu. Terima kasih sudah diizinkan untuk berbagi. Iya, terima kasih Mbak Zeta Ya, sudah terima membagi kasih Mbak juga. Sita. Salam kenal Menarik ya. juga. Ini kaitannya dengan Ditambah psikologi kultural juga nih Bu Tari. ya psikologi indigenous itu budaya. Iya, betul betul. Menarik Iya, dieksplorasi itu nilai-nilai apa sih sebetulnya yang di Bali mungkin yang bisa mengokohkan atau mendukung perkawinan, ya nilai-nilai iya, perkawinan, yang tapi membuat juga mungkin bertahan. yang justru kontradiksi gitu ya dengan nilai-nilai perkawinan itu menarik kalau dieksplorasi. Iya, betul betul. Terima kasih menambah wawasan ya Mbak Zeta. Terima Oke, kasih Bu Tari, baik. terima kasih Mbak Indah. Monggo teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan insight-nya secara tertulis, dan bila merasakan bahwa sesi seperti ini menginspirasi ataupun menambah wawasan bagi teman-teman hingga terkoneksi satu sama lain, mudah-mudahan tetap bisa terhubung dengan Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia ya, Bu Sofi ya. Mudah-mudahan ke depan masih akan ada tema-tema, topik-topik lain yang bisa kita simak, kita pelajari bersama. Baik, mungkin kita bisa cukupkan ya, Bu Sofi dan Bu Tari ya, Bu Tari. Ya, monggo Bu Tari closing statement-nya untuk kita semuanya, siapapun wanita-wanita Indonesia ya yang mungkin sudah menikah ataupun yang belum menikah, atau dengan banyak hal tadi untuk bagaimana bisa menjadi diri yang lebih baik. Monggo Bu Tari. Ya, baik. Jadi terima kasih Mbak Indah. Jadi sebagai penutup gitu ya, kalau Ya, kita sebagai orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua tentu perlu memberikan dukungan gitu ya terhadap ya, apapun pilihan yang eh, apa sudah dipilih oleh anak gitu ya. Ya, karena itu yang nanti akan membuat dia mungkin bisa bahagia ya, kemudian juga bisa menjalani hari-harinya itu bermakna gitu ya. Nah, harapan tentu tetap perlu disampaikan ya kaitannya dengan harapan menikah dan sebagainya, tetapi tetap membuka ruang dialog bahwa tadi menikah bukan menjadi satu-satunya cara gitu ya untuk meraih kebahagiaan gitu. Apalagi kalau yang dialami adalah involuntary apa namanya singleness gitu. Nah, kemudian kita juga perlu untuk mengapresiasi ya perasaan-perasaan yang dialami oleh anak gitu ya. Kita tidak meremehkan ya pengalaman-pengalaman, mungkin peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak gitu. Kita juga perlu untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan tapi yang sifatnya menekan gitu. Jadi kalau mau bertanya ya memang secara tulus bertanya dalam rangka memahami, dalam rangka membersamai gitu ya. Bukan bertanya tidak dalam mendesak, rangka untuk memaksakan kehendak kita gitu ya, kehendak kita gitu. memaksakan Ya, kehendak. mungkin itu yang perlu dilakukan gitu ya untuk para orang tua. Kemudian bagaimana dengan anak-anak, ya remaja, orang dewasa yang sudah memang punya pilihan untuk single tadi begitu ya.
Nah, jadi kalau memang sudah memilih untuk single ya, mari kita komitmen dengan pilihan itu, ya menjalani hari-hari dengan penuh makna, Sangat. ya tetap berjuang untuk memberikan apa namanya manfaat gitu ya kepada sekitar ya. Kemudian juga tetap merawat dan menjaga ya kebahagiaan diri karena ya seperti tadi disampaikan Mbak Asna bahwa kita bahagia itu kan harusnya setiap hari gitu ya. Nah, setiap hari kita menjalani hari-hari dengan bahagia, dengan penuh rasa syukur gitu. Nah, itu tentunya akan membuat kita juga jadi sehat secara mental gitu. Jadi kalau memang memutuskan untuk single itu memang pilihan yang didasari oleh kesadaran gitu ya, bukan bukan pilihan yang dijalani karena itu tekanan gitu. Nah, jadi ini yang perlu mungkin menjadi renungan gitu ya kita bersama dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas juga jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah untuk menilai gitu ya. Setiap orang ketika punya pilihan jalan hidup tentu punya pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang gitu. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya perspektifnya tetap positif nih dalam dalam melihat apa yang terjadi begitu. Mungkin itu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan sebagai Yeah. penutup. Oke, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk berbincang di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Hatur Iya. nuwun. Terima kasih Bu Tari, Masya Allah, apresiasi yang tinggi atas sharingnya, ilmunya, membersamai kita, ngobrol tentang satu kondisi yang pastinya ada di sekitar kita, dan tadi sudah dapat banyak pesan ya dari Bu Tari, sebagai orang tua gitu ya, kemudian sebagai masyarakat, sebagai psikolog, bisa mengambil peran di banyak hal. Dan juga terima kasih untuk Asosiasi Konselor Keluarga dan Pernikahan Indonesia. Mudah-mudahan keberadaan ini bisa memberi peran positif ya di dalam kehidupan masyarakat dalam hal keluarga dan pernikahan. Apresiasi yang tinggi juga untuk teman-teman semuanya yang hadir. Sampai hari ini masih 57 orang ya, sudah meluangkan waktu, dedikasikan energi, waktunya, atensinya untuk menemani kita belajar ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi yang baik untuk kita bisa mengambil peran lebih baik untuk masyarakat di tengah-tengah kita. Bu Tari, kita menanti sharing-sharing lainnya ya. Masya Allah, kita masih ingin terus menimba ilmu, adanya banyak teman-teman, guru-guru hebat di sekeliling kita, rasanya pengen terus dekat gitu ya, dan membuat kita tercerahkan begitu. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman sehat ya, senantiasa dalam rahmat, dalam ridho, naungan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dan menjemput peluang amal baik, dan selamat istirahat. Terima kasih. Saya